panen 50 hari, panen mau teknik bagaimana, FCR rendah begini. Itu kalau kayak saya bicara detail bisa sampai subuh Mas, saya ceritain. Itu cuma bicara teori menarik doang. Makanya tadi saya bilang di luar tuh banyak orang jago lele. Ya, apalagi kalau ada di luar bikin pelatihan besar, kunci cuma satu, produksi bagus nggak? Saya terinspirasi dengan dunia bisnis desa dulu ya, karena saya selama ini bisnis di dunia kota ya. Kenapa saya mau dunia desa? Karena saya terinspirasi karena pada saat itu saya pernah tinggal di luar negeri dan saya melihat desa-desa di sana atau petani-petani sana adalah cukup makmur ya. Dan situ saya terinspirasi kenapa kok petani kita kurang makmur. Itu challenge saya buka usaha di desa. Kenapa saya kok usahanya di bidang lele? Karena saya cuma melihat satu, bisnis itu ada dua. Saya melihat adalah marketnya dicari atau cara buat produksinya. Kalau saya orang bisnis gitu. Saya melihat karena saya suka makan di tenda-tenda dan saya melihat tenda-tenda di pinggir jalan, terutama di Jabodetabek ini banyak dengan tulisan pecel lele. Karena saya melihat di data itu pada saat tahun 2012 saya sudah mulai riset, itu sekitar kebutuhan lele di Jabodetabek itu 120 ton per hari. Kalau orang bilang lebay 120 ton. Kalau orang pada nggak percaya, silakan hitung tenda pecel lele ada berapa di Jabodetabek ini. Ribuan, puluhan ribu kalau nggak percaya. Jadi awal itu tahun 2012 saya masih bekerja di perusahaan swasta. Waktu itu juga saya ditawarkan kerja ya. Dan di situ saya berpikir kalau saya bekerja di perusahaan orang, saya kurang berkembang dengan saya punya misi dan visi yang cukup besar ya, seperti itu. Awalnya saya belum tahu ilmu tentang lele, saya hanya lihat market. Saya gandenglah satu orang, saya tidak usah sebutkan, mengaku jago lele, seperti itu. Dan pada saat itu mencari tempat-tempat, akhirnya saya temulah di sini. Itu 2012 akhir seingat saya. Dan akhirnya saya jalan di sini, baru jalan berapa sebulan 2 bulan, orang yang ngaku jago lele ini ternyata bukan orang jago lele, seperti itu. Makanya bagi orang yang mau usaha, ketemu orang banyak yang mengaku jago lele, maaf aja saya bilang gitu. Terus yang kedua saya bilang, akhirnya saya belajar. Sebelumnya saya terima kasih, saya selalu menyebutkan guru besar saya adalah Abah Nasruddin. Beliau adalah guru lele Sangkuriang Indonesia yang ada di Gadok Puncak ya. Beliaulah yang banyak mengajarkan saya, terutama dengan manajer saya Pak Wawan atau Slamet. Istilahnya akhirnya kita terbentuklah namanya TRM Farm. TRM Farm ini adalah trio Raja Mandiri. Kalau prospek dari awal saya melihatnya cukup bagus. Ya, emang dikendala di SDM, standar dimanapun orang usaha, seperti itu. Dan yang kedua, ya kalau saya bilang prospeknya cukup masih besar, kalau saya bilang. Karena saya sendiri aja juga membuka pelatihan gratis buat orang-orang pada saat pandemik ini. Ayo, siapa yang mau bicara lele? Karena lele aja susah sekarang, saya bilang. Pada saat ini saya bicara adalah lagi susah, seperti itu. Lele itu kebutuhannya sekarang itu 140 sampai 160 ton per hari. Gitu. Dan sementara pemain budidaya di pembesaran atau pendagingan lele ini belum sampai segitu. Jujur aja, karena lele aja di daging lele itu, maksudnya lele konsumsi itu tuh banyak disuplai dari luar kota, seperti Cianjur, ada daerah Sukabumi, dari Lampung, macam-macam. Karena kita masih kurang, karena pemain lele itu konsumsi itu masih puluhan ton per hari, seperti itu. Karena saya sendiri aja cuma bisa menyanggupin 1 minggu 1,5 ton per minggu gitu. Kebayang dong kalau orang butuh 140 ton, butuh berapa ratus orang kayak saya kan, seperti itu. Ini aja cuma yang hanya segini loh istilahnya. Karena nggak banyak yang punya lahan besar seperti saya ini. Di bisnis budidaya lele itu ada dua. Pertama ada di pembenihan,
ada pembesaran ya. Kalau pembenihan itu dia dari mijahin, nelor, netes sampai dia bentuk larva, larva jadi bibit ya. Nah, bibit yang dipelihara sampai ukuran minimal kalau buat saya adalah 7-8 cm, baru dia pindah segmen di produksinya, yaitu di segi pembesaran atau menjadi kita pelihara jadi lele konsumsi. Nah, lele konsumsi itu butuh kurang lebih dari 7-8 cm, kurang lebih 3 bulan seperti itu. Nah, itulah kalau tingkat kesulitannya adalah nama kita makhluk hidup. Ya, ini bisnis makhluk hidup, kita harus ekstra sabar, harus ekstra bener-bener kita aware, kita care dengan binatang ini, lele ini gitu. Sama kayak kita manusia, kita punya anak, kita urus, ya kita butuh ekstra. Nah, ini makhluk hidup juga sama, kita harus butuh ekstra. Namanya dia lele, dia medianya adalah air. Kita harus perhatikan airnya harus bagus, airnya harus pH-nya stabil, suhunya harus stabil sehingga dia nyaman. Itu untuk memperkecil mortalitas di lele, karena mortalitas lele itu cuma ada 2, yaitu kanibal dan tingkat kematian. Kolam itu ada 4 jenis, ada kolam tanah, kolam permanen, ada kolam terpal, ada kolam bulat ya, saya bilang, atau orang mengenalnya bioflok, tapi saya tidak menggunakan bioflok. Di sini saya punya semua jenis kolam, cuma kolam saya lapis terpal. Apa kelebihan dan kekurangannya? Kalau kolam tanah, airnya bagus, saya jamin bagus. Karena apa? Ada di bawah lumpur yang akan menyerap amoniak. Amoniak itu apa? Dari kotoran ikan, bisa dari pakan yang tersisa, ngendap di bawah. Nah, kalau dia ada amoniak, itu pasti pH-nya stabil. Seperti itu. Nah, suhunya juga akan stabil karena dia akan ada penyerapan semua kotoran di dalam lumpur. Kelebihannya itu. Cuma kekurangannya di kolam tanah adalah pada saat panen capek, ya, lumpur berat. Kedua, kalau misalnya panen ketinggalan 1 ekor aja, tebar bibit lagi, wassalam. Ingat, lele kanibal. Kalau kolam permanen hanya kelebihannya dia kuat. Seperti itu. Cuma kalau dia bocor, bisa ada bocor di temboknya atau bawahnya, kita semen lagi, kita nggak bisa produksi langsung. Karena apa? Bau kimia dari entah semennya, entah apa ya, buat ngapisin biar anti bocornya istilahnya gitu. Nah, itu pasti kita nunggu lagi, rendam lagi temboknya, seperti itu kolamnya. Makanya saya menggunakan terpal. Kalau terpal bocor, tambah bisa produksi. Itu kelebihannya dari terpal. Cuma kekurangannya adalah tidak ada daya serap, jadi kontrol airnya cukup ekstra. Itu ini. Cuma kalau panen, insya Allah tidak akan ketinggalan. Makanya kolam lele itu identik dengan warna orange. Kalau warna biru dengan bodi dia abu-abu kehitaman, pasti ketinggalan. Kalau orange masih ketinggalan, anak buah gue matanya harus diperiksa. Seperti itu ya. Ini total ada kurang lebih hampir 7.000 meter persegi, karena di sini ada kolam bibit. Saya kolam bibit punya 30. Rencana tambah 20, 50, sisanya kolam daging itu ada sekitar 80-90. Kalau normal range-nya sekitar 8 kintal sampai setengah ton. 1,5 ton, sorry. 1 minggu. Pengiriman kita, saya ada 2 bandar besar. Yang satu saya buat Jakarta, itu dia nyuplai gue buat pasar Ciputat, pasar Minggu sama pasar Rebo. Yang satu pasar Anyar. Menariknya kita apa ya, bisnis ini nggak bisa kita geber ya, kita harus ngikutin alur alam. Saya bilang, kalau emang Israel, kalau makanya di luar banyak mengatakan panen 50 hari, panen mau teknik bagaimana, FCR rendah begini. Itu kalau kayak saya bicara detail bisa sampai subuh mas, saya ceritain. Itu cuma bicara teori menarik doang. Makanya tadi saya bilang di luar tuh banyak orang jago lele, ya. Apalagi kalau ada di luar bikin pelatihan besar, kunci cuma satu. Produksi bagus nggak? Jangan buka pelatihan kalau dia nggak bisa punya portfolio produksi yang bagus. Kalau saya gitu. Karena apa? Kita bicara pengalaman, bukan pintar mas. TRM sudah berdiri 7 tahun, bukan kita sombong, tapi kita bicara produksi kita alhamdulillah cukup bagus di sini. Gitu loh. Ya meskipun kendala pasti ada. Karena kadang-kadang, tadi saya bilang, kita nggak gampang mencari SDM yang bisa aware atau peduli dengan ikan, sayang sama ikan. Makanya di sini saya berikan fasilitas wifi, karena mereka harus happy. Kalau nggak happy jangan kasih makan. Karena apa? Nanti awur-awuran, main lempar-lempar ikan, contohnya peletnya banyak di atas.
nggak dimakan. Iya, kadang-kadang kalau kosong bisa dilempar kalau lagi nggak mood ya. Kalau mereka putus cinta, jangan lagi kasih makan ikan gitu. Nanti moodnya hilang gitu. Makanya di situ. Apalagi nanti kalau udah miri lele konsumsi, harusnya sekilo isi 6 sampai 10 ekor. Iya kan, dia masukin 11, 12 atau yang gede dipikir 6, dia masukin. Nah, karyawan harus happy di sini. Ini nama indukan sangkuriang. Ingin tahu segede apa indukannya? Nanti tanya bibit dari mana hasilnya. Ini mah bapaknya nih. Kalau lele itu bicara organik adalah dua konsep. Yang pola pikir saya adalah, pribadi saya adalah organik itu adalah dia tidak pakai bahan kimia ya, maksudnya obat-obatan yang tanda kutip buat pertumbuhan ya. Kedua, dia tidak pakai limbah. Karena saya tahun 2013 itu saya berusaha untuk bagaimanapun juga tidak pakai limbah ya. Karena kenapa? Dulu orang makan lele itu jijik ya. Ada yang bilang makan dari lele bisa hidup di sepiteng gitu istilahnya. Lele itu makan apa aja. Setuju. Tapi ingat, lele sekarang adalah lele sangkuriang yang genetikanya beda. Justru lele sangkuriang lele manja. Saya kasih tahu aja. Beda sama lele lokal ya. Lele sekarang itu air jelek dikit gampang mati gitu ya. pH-nya kurang stabil akan mati, seperti itu. Manja kalau saya bilang. Kalau nggak percaya Anda tutup pintu, jebrek, lele kaget, burang. Nah, seperti itu. Itu benar ya. Beda sama lele lokal. Karena lele itu dari awal itu tercipta dari lokal. Mulailah mereka orang Indonesia ini mulai bereksperimen, keluarlah namanya lele Dumbo. Nah, ini banyak orang bukan jumbo ya, Dumbo. Dumbo ini pertama kali yang menciptakan area Boyolali. Karena Dumbo itu ada artinya daerah usaha masyarakat Boyolali. Banyak yang nggak tahu kan? Nah, jadi seperti itu. Cuma sayangnya indukan Dumbo ini akhirnya tidak dijaga ya, perkawinan genetikanya. Akhirnya mulai sedikit rusak kalau saya bilang. Nah, mulailah Abah Nasruddin ini dengan BPAT seingat saya menciptakan sangkuriang yang sekarang masih ada ya. Cuma banyak lagi di luar sekarang genetika namanya Masamo, Piton. Itu sebenarnya genetikanya sangkuriang setahu saya seperti itu. Tapi untuk daerah Jawa Barat dan sekitar kayak Jakarta gini masih sangkuriang. Nah, lele sehat itu gini, alhamdulillah saya di sini jujur aja ya, udah bukan 1-2 orang, bisa puluhan, mungkin udah banyak ya. Saya menciptakan tuh lele ini untuk bisa orang menikmati. Banyak dari orang biasa, orang kaya sampai klub Mercy saya pun yang tanda kutip adalah orang-orang borjuis, datang di jalan tuh bilang, aku nggak mau makan lele ya om, gini sampai sini bungkus. Jujur aja, iya kan. Dan maaf, bukan saya ini lele di sini saya sudah supply ke sampling ya, bukan saya suka bagikan kepada artis-artis kenalan saya seperti itu. Salah satunya Raffi Ahmad. Tim-timnya Raffi Ahmad tuh suka saya kirim lele. Jadi mereka, kalau Raffi Ahmad mengenal saya dimanggilnya Bro Lele, jadi saya suka bagikan lele di mereka, di tim Rans istilahnya, karena saya buat ngasih tahu ke mereka, lele kita beda. Jadi saya ingin merubah image juga yang istilahnya lele itu nggak seperti yang kayak dulu gitu loh. Lele itu udah enak, malah lele ini omeganya tinggi loh ya. Dan kalau boleh jujur, mantan presiden kita, dia punya tambak lele lebih gede dari saya. Saya nggak usah sebutin. Mantan presiden kita. Saya mau cerita sedikit. Saya di sini juga membuka pelatihan gratis buat masyarakat umum, terutama untuk daerah Jabodetabek yang mau belajar silakan. Saya siap bantu, benar-benar gratis. Malah saya kasih makan. Karena apa? Niat saya tahu di bisnis kondisi pandemi, bisnis ini bisa di skala rumahan kok. Jangan melihat besarnya saya, ya. Karena di sini bisa Anda pelihara dari rumah, bisa dengan pakai kolam bulat, dengan modal yang nggak perlu besar. Nanti saya ajarkan istilahnya. Nah, di sini kita buka pelatihan setiap Selasa, tapi daftar dulu ya, karena tempat terbatas. Saya hanya menerima 4 pendaftar aja setiap minggu, karena di kondisi pandemik ini saya harus menjalankan protokol kesehatan seperti itu. Dan itu bisa DM saya di IG, bisa Pitroki, nama saya Papa India Tango Romeo Oscar Kilo India, atau TRM Pam di IG-nya sama, atau di TikTok bisa di Rocky Asra, ASRA 3
Rocky Astra 3 atau di 0813 11385111. Silakan, kita welcome siapapun mau belajar, saya siap bantu. Buat kemajuan Indonesia harus maju di segi pertanian, terutama di perikanan. Di kondisi pandemik ini, apapun kondisi ekonomi kita tidak boleh diam. Kita harus gerak, kita harus maju, harus kita jalan. Ya, kalau kita diam, kita hanya berpikir tapi tidak action, kita tidak akan bisa memajukan ekonomi kita. Meskipun harus melakukan dengan protokol kesehatan, kita yakin kita bisa maju Indonesia ini, terutama di segi pertanian, perikanan, perkebunan, agro atau agribisnis. Anda harus berani maju. Kalau bicara bisnis, peluang yang besar adalah bisnis-bisnis desa. Karena apa? Konsumsi pasti dibutuhkan, ya. Bagi yang suka ingin belajar atau ingin tahu tentang agro dan agribisnis, ya, nonton channel Agro Maritim, ya. Banyak belajar di sana karena saya yakin channel itu membantu edukasi kita semua untuk belajar tentang agro dan agribisnis, baik perikanan, perkebunan, peternakan, apapun Anda bisa belajar di channel YouTube itu. Oke, sukses selalu buat semua. Jangan menyerah, tetap semangat.